Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji atas Nabi Muhammad SAW tentang zakat dan sedekah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai latar belakang, tema yang akan kita kami bacakan adalah tentang orang tua dan cinta harta. Ada idiom yang sangat populer menyatakan bahwasanya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, begitu. Ya, ini senada dengan peringatan atau pesan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang itu semakin berumur, semakin tua, ada kecenderungan semakin cintai harta. Sehingga bagi yang muda-muda, ini seolah-olah langka satu kesempatan untuk berkiprah atau melakukan aktivitas dalam arti mencari jalan rezeki yang dikuasai atau dimiliki oleh para orang tua, sehingga semakin langkalah apa yang disebut sebagai lapangan pekerjaan ataupun kesempatan untuk meraih rezeki karena penguasaan para orang tua yang semakin cinta harta tersebut. Baik, mari kita simak sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Zuhair ibnu Harb, hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal busyai sabun ala hubbishnaini hubbil aish wal ma. Artinya, telah menceritakan pada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan pada kami Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hati orang tua akan tetap muda dalam dua perkara. Qalbu syai' syabun ala isnain, al-aish wal mal, yakni mencintai hidup dan harta benda. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, mengapa ada pesan khusus dari Nabi Muhammad SAW kepada generasi tua, para orang tua, agar apa? Hati-hati atas dua hal, yakni cinta hidup dan juga mencintai harta. Ya, benar. Sebab para orang tua ini diberi pesan karena mereka, golongan generasi tua ini, menjadi ibarat, menjadi contoh bagi kaum muda sebagai generasi penerus. Kalau contohnya baik, maka generasi berikutnya akan lebih mudah untuk berjalan ataupun melangkah menuju kebaikan. Sebaliknya, kalau contohnya kurang baik, maka sulit kiranya mewujudkan jalan ataupun langkah menuju kebaikan tanpa diberikan contoh dan keteladanan. Yang kedua, benarkah orang semakin tua, para orang-orang tua, generasi di atas generasi para pemuda, ini semakin cinta terhadap hidup dan hartanya? Ya, benar. Nabi SAW bersabda, yukabbiru ibnu Adam wa yukabbiru ma'ahu isnain, hubbul mal wa tulul umur. Pesan Nabi Muhammad SAW, bahasanya anak Adam semakin tua akan menjadi semakin besar bersamanya dua hal. Yang semakin tua bertumbuh juga menjadi tua, semakin ingin terhadap dua hal, yakni apa? Hubbul mal wa tulul umur, yakni cinta harta dan takut
mati atau ingin panjang umur. Yang ketiga bahwasanya para orang tua ini kenapa kok semakin cinta harta dan umur, ini mereka telah mencicipi, telah merasakan manisnya kenikmatan dunia, sehingga mereka seolah ingin hidup kekal dan cara memiliki banyak harta sebagai wasilah. Ada yang mengatakan uang bukanlah segalanya, tapi segalanya perlu uang untuk membelinya. Yang keempat bahwasanya setiap orang tua ini khawatir bahwasanya hartanya akan habis, akan berkurang. Maka kekhawatiran inilah ini menambah, memicu semakin kuatnya kecintaan para orang tua terhadap harta bendanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu nas 'alal dunya illa hirsan wa la yazdadu minallahi illa bu'dan." Hari kiamat semakin dekat dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus, dan tidak bertambah kedekatan mereka pada Allah kecuali semakin jauh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan minaz zahabi ahabba ayyakuna lahu wadiyani wa la yamla' fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba." Artinya sungguhnya seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, saya dia akan mencari lembah yang kedua, lembah emas kedua. Satu lembah dari nikel, dia akan mencari dua lembah yang kedua, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang yang bertaubat. Jadi bertaubat ini menjadi kata kunci supaya kita para orang tua ini tidak semakin cinta harta dan tulul umur, takut mati. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, inilah ajaran Islam. Indahnya ajaran Islam senantiasa mengajarkan pada kita generasi tua untuk mendidik, memberdayakan generasi muda, anak keturunan dengan mengelola usaha generasi semenjak dini. Tidak harus menunggu para orang tua mati, meninggal dunia baru diberikan kesempatan belajar mengelola modal dan meneruskan usaha orang tua. Dengan jalan diantaranya zakat dan sedekah untuk keluarga, pemberdayaan ekonomi, sehingga nanti para generasi muda ini menjadi generasi yang kuat, yang tidak lemah ketika para orang tua sudah tiada, tidak rebutan warisan dan sebagainya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat menjadi orang tua yang bijaksana, yang tidak cinta harta dan takut mati, karena semakin khawatir harta akan habis dan semakin menjadi-jadi untuk mengumpulkan harta. Maka tadi apa yang disebut di awal, mudah foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Masya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.